merilis satu pengungkapan yang sebenarnya bukan pengembangan ya, tapi memang kita ketahui bersama bahwa saya pernah sampaikan beberapa kasus-kasus sebelumnya bahwa di daerah Jakarta Pusat ini memang dijadikan tempat praktek aborsi yang pada saat itu saya sempat juga menyampaikan kepada teman-teman, biasanya kalau kita sudah melakukan operasi itu akan ada tiarak 1-2 bulan ya, mereka. Tapi terus kita melakukan penyelidikan. Nah, itu bukti yang dilakukan oleh teman-teman dari Subdit 4 Jatan Ras di Tresna Polda Metro Jaya. Pada hari Rabu yang lalu, tanggal 9 September, sekitar pukul 12 siang, di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat telah mengamankan satu klinik, mengamankan 10 orang, ya, melakukan penggeledahan, penggerbekan di satu klinik di daerah Percetakan Negara dan mengamankan 10 orang, ya, 10 orang yang merupakan satu pengungkapan kasus aborsi ilegal, ya, aborsi ilegal yang dilakukan di daerah Percetakan Negara. Ke-10 orang tersebut dengan perannya masing-masing, termasuk ada satu orang adalah profesinya adalah sebagai dokter, ya. Sementara ada satu pemilik klinik ini juga kita amankan. Yang pertama adalah LA, adalah pemilik klinik. Kemudian inisial DK ini laki-laki, yang LA perempuan ya. DK ini laki-laki umur 30 tahun, ini adalah dokter yang tugasnya, perannya dan sebagai penindakan aborsi. Kemudian inisial NA, ini bagian registrasi atau pasien, atau boleh dibilang merangkap sebagai kasirnya. Juga ada MM ini yang melakukan USG. YA 51 tahun ini membantu dokter melakukan tindakan aborsi. Jadi dia membantu dokter pada saat melakukan tindakan aborsi. Kemudian RA sebagai penjaga di klinik tersebut. Kemudian LL juga membantu di ruangan tindakan aborsi. Ada ED, ini klinik service. SM ini melayani pasien, dan juga ada RS perempuan yang pasien aborsi pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di situ. Ada satu pasien berhasil kita amankan, ya, dengan barang bukti yang akan saya sampaikan. Semuanya ini berawal dari adanya laporan informasi masyarakat yang kita terima bahwa ada satu klinik yang sering melakukan aborsi dan cukup lama. Klinik orang mulai yang bekerja di klinik tersebut, kemudian satu lagi adalah pasien sendiri. Kemudian kita lakukan penggeledahan di sana, kita lakukan pemeriksaan, kita berhasil mengamankan 10 orang. Hampir setiap hari dia bisa menerima 5 sampai 6 pasien yang datang. Ya. Bagaimana cara mereka menarik pasien? Itu melalui website yang ada. Ya. Ada satu website, nggak apa-apa kita buka ya. Websitenya adalah klinikaborsiresmi.com. Ya, nanti akan kita berkoordinasi juga dengan Kominfo, itu bisa juga dengan cyber crime nanti itu bisa mempatroli lagi, ya, karena ini sangat terbuka sekali di website tersebut. Kemudian juga ada di media sosialnya, itu bisa menawarkan siapa-siapa yang mau aborsi dengan biaya-biaya yang ada. Biaya termurahnya adalah sekitar 2 juta dengan janin yang termudah, paling mudah. Biasanya janin itu sekitar 2 minggu ya, 2 minggu ya, itu dengan biaya 2 juta. Kemudian di atas dari 5 minggu itu sekitar 4 juta. Ini yang dia terima. Tetapi dengan cara pertama akan diperiksa dulu, ya, pasien yang akan melakukan aborsi untuk memastikan berapa umur janinnya, seperti apa nanti dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh dokter ini. Nah, ini akan dilakukan pemeriksaan awal, dan kalau memang sudah bisa untuk diaborsi, kemudian dilakukan tindakan aborsi. Yang kami ketahui sejak tahun 2017, biar kami langsung sampai ini saja, bahwa
Sejak tahun 2017 kalau kita menghitung segala rata-rata 5 sampai 6 pasien dengan keuntungan sehari itu bisa mencapai 10 juta rupiah. Ya, dalam satu hari itu kelompok ini bisa meraup keuntungan sekitar 10 juta rupiah. Dengan pembagian dokter itu dapat bagiannya 40%, ya. Kemudian juga nanti ada agennya sendiri dan juga ada untuk pegawai-pegawainya. Ya, pegawainya itu dibayar sekitar 250.000 ya sehari. Ya, 250.000 sehari. Tetapi hari Minggu tutup. Jadi kalau kita hitung total dari 2017 yang ada, kita kalikan 6 hari per 5 kali 5. Ya, kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang diraup, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Ya, 10 miliar lebih dihitung dari 2017 sampai dengan sekarang ini sudah ada sekitar 32.000 lebih janin. 32.760 ya kalau kita hitung itu sekitar 32.000 lebih 760 itu janin yang sudah berhasil didekat. Ya, ini yang sudah kita hitung sementara. Tapi kita masih mendalami lagi. Kami masih mendalami lagi karena memang ada beberapa bukti-bukti data. Biasanya mereka terus masukkan dalam daftar pembukuan, ini masih kita dalami semuanya. Siapa dokter ini? Karena memang ada dokter satu inisialnya DK. DK ini adalah lulusan salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Ya. Dia pernah melakukan KOAS di salah satu rumah sakit sana dan hanya berlangsung sekitar 2 bulan di sana. Ya, 2 bulan sehingga yang bersangkutan DK ini belum memiliki sertifikasi untuk profesi sebagai dokter. Karena dia tidak sempat sampai selesai, kemudian direkrut oleh si pemilik klinik untuk melakukan praktek aborsi yang dilakukan di klinik di dalam percetakan ini. Ya, kesemuanya ini kita persangkakan di pasal 346 KUHP, ancamannya adalah 4 tahun penjara, kemudian 348 juga kami akan lapis nanti ancaman 5 tahun penjara. Juga di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 194 junto 75 ini 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Jangan lupa subscribe ya.